Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi ya di materi akuntansi perusahaan dagang. Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan video pembahasan mengenai akuntansi perusahaan dagang sampai dengan saldo normal rekening perusahaan dagang. Nah, sampai sini ya minggu kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan saldo normal di rekening perusahaan dagang. Ini kan rekening perusahaan jasa bisa, perusahaan dagang bisa. Namun ada beberapa tambahan akun di perusahaan dagang. Nah, apa saja akunnya? Kita lihat di sini. Ada tambahan persediaan barang dagang. Nah, ini saldo normalnya yang harus kalian hafal di luar kepala. Sehingga nanti jika ada transaksi atau dari butir-butir transaksi untuk menjurnal sudah hafal saldo normalnya. Untuk persediaan barang dagang bertambah sebelah debit, pembelian bertambah sebelah debit, kemudian retur pembelian bertambah sebelah kredit. Nah, ini harus dihafalin ya di luar kepala. Nanti lama-kelamaan kalian kalau sudah mengerjakan transaksi juga sudah terbiasa. Kita lanjut lagi ke syarat pembayaran. Jadi di dalam perusahaan dagang, jika menjual barang dagang secara kredit, maka akan timbul syarat pembayaran. Penjualan secara kredit akan timbul syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran di sini tujuannya untuk apa? Agar menarik konsumen untuk cepat membayar hutangnya. Kan membeli secara kredit timbul hutang. Kemudian diberikan syarat nih si penjual kepada pembeli jika pembeli membayar dalam jangka waktu 10 hari, ini 2/10 ya, 10 hari terhitung dari tanggal transaksi. Contohnya, Nadia misalnya menjual barang dagang dengan syarat 2/10, tanggalnya misalnya tanggal 5 Januari. Nah, Nadia ini memberikan diskon 2% dari tanggal 10. Nah, dari tanggal 10 Januari diskonnya 10 hari berarti dihitung dari tanggal 10. 10-nya dihitung ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti konsumen yang membayar di bawah tanggal 19 itu akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, ini 2 ini di depan persenannya ya. Akan mendapatkan diskon 2% jika waktu pembayaran tanggal transaksi 10 hari setelah terjadi tanggal transaksi. Kemudian ada syarat pembayaran kedua yaitu N/30. Artinya di sini dia tidak memberikan diskon, namun tidak memberikan denda apabila transaksi pembayarannya dilakukan jangka waktu 30 hari. Lewat dari 30 hari berarti dia dapat denda. Tergantung dari kesepakatan penjualnya ya. Kemudian ada EOM, end of month. Artinya pembayaran dilakukan akhir bulan. Kenapa Bu? Nggak sama-sama N/30, kan akhir bulan ada yang sampai tanggal 31. Nah, di sini berarti paling lambat pembayaran dilakukan akhir bulan. Nah, ini pembayaran dilakukan di posisi pembeli ya, kepada penjual. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke syarat penyerahan barang atau syarat-syarat saat penjual memberikan atau menjual barang. Nah, ini ada syarat atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ada 3 ya di sini ya. Nah, untuk yang pertama, Franco di gudang penjual atau FOB shipping point. Nah, ini artinya barang yang sudah diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli. Nah, milik pembeli pada saat barang tersebut sudah keluar dari gudang penjual dan seluruh macam bentuk resikonya yang timbul selama dalam perjalanan, barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, di sini. Jangan terkecoh dengan kata-kata gudang penjual berarti tanggung jawabnya penjual. Bukan, kebalikannya malah. Jadi pada saat barang tersebut sudah keluar dari gudang penjual, jadi segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Artinya, pembeli yang menanggung ongkos angkut atau ongkirnya, biaya angkut.
Nah, yang kedua di sini ada Franco Gudang Pembeli atau FOB Destination Point. Ini sama dengan berarti kebalikannya dari Franco Gudang Penjual ya. Artinya, barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli jika telah sampai di gudang pembeli sehingga seluruh bentuk resiko dalam perjalanan barang tersebut menjadi tanggung jawab penjual. Berarti ongkosnya ditanggung oleh penjual. Ingat-ingat ya di sini kebalikannya. Kemudian yang terakhir ada cost insurance and freight. Nah, ini perjanjian jual beli disepakati bahwa penjual menanggung seluruh biaya angkut. Penjual ya, penjual menanggung seluruh biaya angkut dan premi asuransi barang dalam perjalanan. Artinya ada asuransinya di sini. Seperti itu. Nah, di perusahaan dagang, transaksi perusahaan dagang, nanti kita akan mengenal metode periodik dan perpetual. Mungkin kalian di mata pelajaran akuntansi keuangan sudah belajar ya mengenai metode periodik dan perpetual itu apa. Nah, sekarang untuk satu semester ini, Ibu akan membahas mengenai metode periodik terlebih dahulu. Untuk perpetual mungkin semester depan ya, jadi kita khususkan untuk membahas atau mempelajari transaksi periodik terlebih dahulu, metode periodik. Nah, metode periodik ini apa? Perusahaan yang tidak menyelenggarakan pencatatan detail, artinya tidak mencatat persediaan. Penentuan biaya perolehan barang terjual hanya dilakukan pada akhir periode, jadi dicatatnya setiap akhir periode. Bukan setiap ada barang masuk, barang keluar itu tidak dicatat, berarti dicatat di setiap akhir periode. Nah, biasanya periodik ini dianggap lebih cocok perusahaan dagang yang menjual barang eceran, seperti sistem akuntansi yang tidak berbantuan komputer. Artinya perusahaannya masih kecil ya. Dan untuk perpetual, perusahaan yang menyelenggarakan pencatatan yang detail. Berarti di sini ada pencatatan persediaan barang dagang. Berarti barang itu berhubungan dengan persediaan. Masuk ke dalam persediaan barang dagang, dicatat, keluar masuk barang ini dicatat kalau perpetual. Jadi perpetual ini lebih mudah ya, lebih detail. Mengapa? Barangnya akan terlihat mana yang keluar, mana yang masuk, seperti itu. Mungkin untuk penjelasannya nanti Ibu akan jelaskan lebih dalam mengenai periodik dan perpetual. Kalian tidak perlu bingung, untuk periodik sama halnya dengan perusahaan jasa di jurnal seperti biasa. Kalau perpetual, mungkin ada tambahan nama akun persediaan barang dagang, harga pokok penjualan, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan ya antara pencatatan periodik dan perpetual. Bisa dilihat di sini. Kalau periodik tidak ada persediaan ya, kita lihat di sini. Nah, kalau perpetual, pada saat kita membeli barang secara tunai, masuknya ke persediaan. Nah, di sini bisa dibedakan kalau pembelian secara kredit yang berkurang bukan pembeliannya, tapi persediaannya berkurang. Seperti itu. Nah, biasanya kalian mata pelajaran akuntansi keuangan ada perpetual, FIFO, dan LIFO. Itu lebih dalamnya ya di akuntansi keuangan. Nah, ini mungkin sekilas mengenai metode periodik dan perpetual. Kalau periodik, jurnalnya seperti biasa pada saat kalian mencatat transaksi perusahaan jasa. Jadi tidak perlu bingung, tidak kompleks juga. Nah, untuk perpetual lebih kompleks. Mengapa? Karena ada tambahan akun di sini, persediaan barang dagang. Nah, jadi untuk persediaan perpetual, kita bahas nanti semester depan, kita fokuskan semester ini untuk metode periodik. Oke, untuk materi perusahaan dagang sampai sini terlebih dahulu. Ini baru sekedar teori ya, jadi nanti kita masuk ke minggu depan ke jurnal khusus teorinya. Kalau sudah paham, baru kita nanti praktek soal yang insya Allah nanti kita akan belajar di sekolah. Nah, di taman sekolah ya, kita akan punya jadwal sendiri. Nanti Ibu bagi sesinya. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di grup dan jangan sungkan untuk bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.